Asal-usul nama Tenjo. Nama Tenjo berasal dari bahasa Sunda. Tenjo berarti melihat atau mengamati. Ada dugaan bahwa wilayah ini dinamakan Tenjo karena secara geografis berada di dataran yang relatif tinggi, sehingga orang zaman dulu bisa nitenjo atau melihat jauh ke wilayah sekitar bahkan hingga ke dataran rendah arah Tangerang atau wilayah perbatasan Banten. Versi lain dari asal-usul nama Tenjo menyebutkan bahwa tempat ini dulu sering dijadikan titik pantau oleh pasukan kerajaan Sunda atau komunitas adat sebagai pos pengamatan terhadap pergerakan musuh atau jalur dagang. Legenda pohon besar terkait asal-usul nama Tenjo, konon dahulu kala di masa silam, sebelum desa itu bernama Tenjo, sebelum jalan setapak menjadi jalan raya, dan sebelum suara azan menggema dari menara masjid ada satu tanda yang membuat seluruh mata memandang ke arah yang sama. Konon, di tengah rimbunnya hutan barat Bogor, berdirilah sebuah pohon raksasa, menjulang tinggi hingga seolah menyentuh langit. Batangnya sebesar pelukan 6 orang dewasa, daunnya lebat, mengayomi bumi di bawahnya dari terik matahari, dan akarnya menjalar seperti urat bumi, membelah tanah dan menyimpan rahasia zaman. Pohon itu menjadi penanda arah. Setiap musafir, pedagang, bahkan para santri dari kampung-kampung jauh, bila hendak menuju lembah itu, mereka akan berseru, "Tenjo, Tenjo Tatangkal, lihat, lihat itu pohon." Dan setiap yang menunjuk, akan diarahkan kepada sebuah tempat yang kelak dikenal dengan nama Tenjo. Namun tak hanya tinggi fisiknya, pohon itu juga diyakini sebagai tempat bersemayamnya karomah. Di bawah bayangannya, sering terlihat seorang lelaki tua berjubah putih, berwajah teduh dan bermata tajam, duduk membaca Al-Quran. Suaranya merdu, tenang, seperti desir angin dari surga. Penduduk menyebutnya wali dari awan. Tak ada yang tahu dari mana ia datang, tapi setiap kali bencana mengintai banjir, wabah, atau gangguan jin, lelaki itu akan muncul, berdoa dengan suara lirih, dan badai pun reda. Berkat keberkahan yang tumbuh di sekitar pohon itu, tempat tersebut lambat laun dihuni oleh para petani, ulama, dan keluarga-keluarga dari berbagai penjuru. Mereka mendirikan langgar pertama dari bambu dan tanah liat. Azan mulai berkumandang, mengalahkan sunyi hutan. Pohon itu tetap menjadi penanda arah-arah ruhani, arah sejarah. Hingga suatu ketika, seorang penghulu dari Kesultanan Banten yang sedang berjalan ke barat, berhenti di kaki bukit dan bertanya, "Di manakah letak kampung ini?" Seorang anak kecil menunjuk pohon besar dan menjawab lantang, "Tenjo Tatangkal, Pak, didinya kampungna." "Lihat itu pohon, Pak, di sanalah kampungnya." Sejak saat itulah, para pengelana, pejabat, bahkan peta-peta kerajaan mulai menuliskan nama itu. Tenjo, kampung yang bisa dilihat dari jauh, kampung dengan pohon sebagai penunjuk, dan iman sebagai penuntun. Hingga kini, meski pohon itu telah tiada, kisahnya tetap hidup di hati masyarakat Tenjo. Ia bukan sekadar legenda, tapi cermin bagaimana alam, sejarah, dan iman Islam berjalin menjadi satu, menuntun manusia kembali pada cahaya. Barang siapa melihat tanda-tanda dari ciptaannya, maka ia akan dituntun menuju kebenaran. Tafsir Al-Baqarah, ayat 164. Sebelum masuk ke dalam sistem administratif kolonial, wilayah Tenjo merupakan bagian dari tanah adat Sunda yang masuk dalam pengaruh kekuasaan kerajaan Pajajaran dan kerajaan-kerajaan lokal di wilayah barat Tatar Sunda. Tenjo memiliki potensi alam berupa hutan, sungai, dan lahan subur yang digunakan masyarakat untuk banyak tempat di sekitar Tenjo yang dipercaya memiliki nilai sakral dan seringkali dihubungkan dengan makam keramat, petilasan, dan cerita leluhur, termasuk Gunung Kencana, Garisul, beberapa lokasi di perbatasan Jasinga dan Parung Panjang. Pada masa kolonial, terutama abad ke-18 hingga awal abad ke-20, Tenjo mulai dipetakan oleh pemerintah kolonial bagian dari wilayah Karesidenan Banten dan kemudian Karesidenan Bogor. Wilayah Tenjo dan sekitarnya digunakan sebagai jalur penghubung antara wilayah Banten dan Bogor, serta sebagai area perkebunan karet dan kopi. Banyak penduduk setempat dijadikan tenaga kerja paksa untuk membangun jalan, irigasi, dan kebun. Pos pengawasan dan titik pantau militer pernah didirikan di Tenjo sebagai bagian dari strategi kontrol wilayah perbatasan antara Jasinga Tiga Raksa Parung Panjang. Setelah Indonesia merdeka, Tenjo ditetapkan sebagai bagian dari Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Menjadi sebuah kecamatan administratif dengan beberapa desa di dalamnya, seperti Desa Singabraja, Tenjo, Babakan, dan lainnya. Wilayah ini berkembang perlahan sebagai kawasan pedesaan agraris, tetapi juga menjadi penyangga urbanisasi dari Tangerang dan Jakarta Barat. Saat ini,
Tenjo termasuk dalam wilayah Bogor Barat dan menjadi kawasan yang mengalami transformasi besar karena masuknya proyek pembangunan seperti stasiun KRL Tenjo, jalur Tanah Abang Rangkas Bitung, pertumbuhan hunian dan perumahan murah yang membuatnya menjadi zona urbanisasi baru. Tenjo bukan sekadar titik di peta, ia adalah saksi bisu zaman. Di atas tanah Tenjo yang dulu sunyi, kini berdiri sebuah peradaban baru. Kota Podomoro Tenjo, sebuah visi masa depan yang tumbuh dari akar sejarah, memadukan harmoni hunian, ruang hijau, dan denyut ekonomi modern. Inilah The Next Serpong, di mana langkah kaki menuju stasiun KRL menyatu dengan detak jantung kota, dan jalan tol bukan sekadar akses, tapi penghubung mimpi-mimpi. Kota ini bukan sekadar tempat tinggal, ia adalah masa depan yang dibangun hari ini.